warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa altazama bitariqatihi wa tarasama khutahu wa ja'ala al-aqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa dan perjuangan beliau dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang luar biasa dalam rangka serah terima jabatan Himah Pesantren Hampara. Alhamdulillah, sebelum kita melalui rangkaian acara kegiatan serah terima jabatan pada malam hari ini, marilah kita buka ya serah terima jabatan pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita semua membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan aktivitas atau kegiatan kita pada malam hari ini dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Recording in progress. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya ya, mungkin kita tidak perlu berpanjang-panjang karena kita juga mulainya agak telat ya, telat 15 menit. Langsung ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Mas Abdi Mujahidin Rahim. Kepada Mas Abdi Mujahidin Rahim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب jahannam wa bi'sal masir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Alhamdulillah, telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Mas Abdi Mujahidin Rahim. Semoga kita semua di ruang Zoom ini yang mendengarkan bacaan yang indah tadi mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan Ketua Himah Lama yaitu oleh Mas Ilham Iman. Oke, Bang Ilham Imanul Askanya tidak atau belum masuk ya. Mungkin ada yang mewakili. Oke. Oh ya, ternyata Bang Ilhamnya sedang terkendala jaringan ya, sering keluar masuk Zoom. Oke, kita tunggu sebentar mungkin. Atau ada yang mewakili dari apa namanya pengurus hima yang lain? Dari Ahwat mungkin. Oke, silakan Bang. Ya, silakan Bang Ilham untuk menyampaikan sambutannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras Bang. Bisa dikencangin lagi volumenya. Masalah headsetnya deh. Kedengaran lebih jelas? Alhamdulillah. Sekarang sudah lebih jelas. Ya. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelenggarakan. Segala puji bagi Allah dunia ini dan seisinya, sehingga kita bisa menempati dan kita bisa kemudian dan Allah juga limpahan nikmat serta rahmatnya sehingga kita bisa hadir di pertemuan pada malam hari ini.
Dan semoga kelak Rasulullah juga mengakui kita sebagai umatnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Mudir Tahfiz, Ustadz Agus Yohana, dan Ustazah Ani Rohani. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Duha. Kemudian ada dan mungkin ustadz-ustadz yang lain yang belum bisa saya sampaikan satu persatu, yang telah menyempatkan diri hadir pada acara malam hari ini. Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada rekan-rekan Himah dan rekan-rekan yang nanti akan menjabat di kepengurusan Himah yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir di Zoom ini juga. Untuk sambutan ini, saya ingin mungkin bisa menjadi sebuah insight baru atau informasi. Bagi saya Himah itu seperti ibaratkan sebuah kulit ya, kulit terluar dari tubuh manusia, yang kulit itu merupakan bagian dari langsung bertemu dengan dunia luar, bertemu dengan panasnya matahari. Penangkit adalah organ tubuh manusia yang dia langsung bertemu, langsung menyentuh sebuah benda yang langsung juga merasakan panas, dingin, keras, cair, tekstur pada sebuah benda. Jadi kulit itulah yang merasakan, dan juga kulit itu yang dia mempunyai tindakan yang terkadang tindakan itu cepat gitu. Seperti tatkala ketika kita memegang sesuatu yang panas, maka kulit ketika terkena kulit, refleks kita akan melepas benda itu. Itu adalah refleks dari saraf yang tanpa ke otak. Nah, kemudian kalau kita berbicara kulit, tentu kalau kulit yang sehat adalah kulit yang di mana aliran darah yang masuk ke dalam kulit adalah aliran darah yang baik, aliran darah yang cukup dengan nutrisi. Nah, ketika aliran darah kurang nutrisi atau sedikit, menyebabkan kulit tersebut rusak dan kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dari situ ketika kulit sudah rusak, kayak skincare apapun malah tidak akan bertahan lama, pasti kelak akan rusak lagi. Nah, ini dari ibaratan ini saya ingin menyampaikan bahwa Himah ini adalah amanah besar untuk setiap pengurus untuk menjaga aliran darah, aliran nutrisi agar selalu terjaga dengan baik. Dan ketika terjadi sertijab ini, saya pikir bukan cuma pengurus Himah yang akan mendapatkan tugas, tetapi semua organ atau semua jaringan yang dari atas sampai bawah, bahkan sampai santri baru itu juga mendapatkan tugas, yaitu sebagai santri yang nanti harus taat mengikuti setiap program dari yang dibuat oleh Himah. Kemudian harapan saya kepada tim Himah, tentu yang pertama teman-teman harus bisa membangun jaringan di internal dari teman-teman semuanya, karena setiap orang, setiap divisi nanti akan sangat berpengaruh bagi yang lainnya. Kemudian jalin komunikasi yang baik antar anggota, karena ini adalah modal awal untuk sebelum merealisasikan semua program. Dan pesan saya sekarang adalah era baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Era baru ini dipelopori bukan karena virus corona, tapi memang bergeraknya perubahan zaman ini memang sebuah keniscayaan, karena zaman udah berubah, karakteristik orang sudah berubah, tentu
cara manajemen juga menjadi berubah. Dan faktor yang paling mendominasi perubahan era saat ini, salah satunya adalah generasi millennials. Tentu kita nggak asing lagi dengan generasi milenial yang tentu melekat dengan diri kita juga. Jadi bukan generasi yang lain, tapi generasi milenial yang menjadi salah satu faktor penggerak perubahan. Nah, ketika zaman milenial, tentu tipe leadership sekarang juga sudah meningkat gitu. Ada istilah leadership 5.0 yang mungkin teman-teman bisa pelajari di situ. Mengurus bagaimana pola organisasi, perusahaan, atau lain sebagainya. Jadi ada 3 hal yang perlu dipelajari, yaitu pelajari tentang zamannya apa, pelajari tentang generasinya apa, dan pelajari tentang pola manajemennya seperti apa. Ya, mungkin sambutan saya terlalu panjang ya. Mohon maaf. Saya sangat berharap pada teman-teman di himmah selanjutnya harus menjadi jauh lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya. Dan saya pribadi mohon maaf kepada rekan-rekan saya, kemudian kepada teman-teman santriwan, santriwati di Ampara, kemudian Ustadzah yang di Ampara. Saya mewakili himmah sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan perbuatan yang tidak berkenan sengaja maupun tidak sengaja. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Himmah Lama, Bang Ilham Imanul Azka, dengan beberapa poin yang beliau sampaikan tadi ya, bahwa himmah itu diibaratkan selayaknya kulit pada tubuh manusia. Dia yang menjadi tameng terluar ya ketika manusia itu diserang oleh berbagai problem dalam kehidupannya. Nah, dan terakhir beliau menyampaikan wasiat ya, wasiat terakhir kepada kita semua, khususnya kepada himmah selanjutnya, agar menjadi lebih baik ya daripada kepengurusan himmah yang sebelumnya. Bagaimana caranya? Nah, itu urusan kepengurusan himmah selanjutnya. Itu bukan urusan bukan urusan yang kecil sebenarnya. Maka dari itu harapannya ya mungkin di periode selanjutnya ini bisa mengkoordinasi dan membuat perencanaan yang matang untuk kepengurusannya. Oke. Terima kasih Bang Ilham Imanul Azka. Selanjutnya mungkin sambutan Mudir Asrama ya. Dalam hal ini oleh Umi Ani Rohaini. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa sirri amri wa qulubni lisani yafqahu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati pimpinan STI Ampara atau undangan para undangan yang dari kampus, baik itu Ibu Siti, Ibu Solihah, Pak Wiciharta, dan juga yang saya hormati Mudir pesantren Abi Tuha, dan juga seluruh santri, baik itu ikhwan dan akhwat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini cukup banyak yang hadir ya, ada 70 orang partisipan. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi teman-teman kita yang belum bisa hadir karena berbagai kendala, mari kita doakan mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang tidak bisa hadir sore hari ini, malam hari ini, yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan yang barokah. Bagi yang sedang ada masalah, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik santri ikhwan maupun santri akhwat, ya saya mewakili mudir maskan Ustadz Agus Yohana yang hari ini sedang berada di dua alam. Mudah-mudahan bisa mewakili dengan baik ya. Pada malam hari ini kita bisa sampai pada acara serah terima jabatan himah, pengurus himah dari pengurus lama, yaitu angkatan 2017, diserahkan kepada angkatan 2018. Nah, penyerahan serah jabatan ini menandakan bahwa sesungguhnya 2017 ini sudah bisa kita katakan sebagai angkatan tua, angkatan senior, ya, bahkan bisa juga sebagai sesepuh gitu ya, dari para mahasiswa atau mahasantri yang ada di Stay Hampara gitu, yang insya Allah tidak lama lagi mungkin labelnya akan berganti menjadi para alumni, artinya sebentar lagi akan lulus dari Stay Hampara. Nah, tentu saja ini nikmat yang luar biasa ya, karena berarti 2017 ya yang sampai hari ini masih bertahan. Antuna semua sudah melewati berbagai fase di Stay Hampara, baik itu adalah fase dari sisi akademik ya, semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya. Gitu ya. Mulai dari hanya mengenal mata kuliah pengantar ekonomi Islam, pengantar manajemen, pengantar sampai kepada mata kuliah yang semuanya mungkin sifatnya lanjutan, bahkan ada yang sudah skripsi dan bahkan ada yang sudah ujian gitu ya. Dan termasuk juga fase-fase yang ada di pesantren ya, baik itu yang awalnya adalah menjadi santri yang dibina, atau artinya memang santri awal gitu, sampai kemudian menjadi pembina gitu ya, dan seterusnya. Termasuk juga melewati fase-fase di pesantren itu dari sisi pendidikannya ya, dari sisi ya kegiatan-kegiatan ya, mulai dari pembelajaran mulai dari dasar sampai akhirnya kemudian mendapatkan sakopah lanjutan gitu. Dan tentu saja ya tidak lupa juga adalah fase-fase dalam keorganisasian ya, mulai dari keorganisasian angkatan, kemudian berganti menjadi keorganisasian organisasi kampus ya, ormawa, organisasi mahasiswa, sampai akhirnya kemudian melewati fase dari keorganisasian himah yang meniscayakan keorganisasian himah itu sesungguhnya adalah pengabdian gitu ya, pengabdian kepada kampus. Nah, ini selamat kepada 2017, Antuna semua sudah berhasil dan bertahan ya melewati fase tersebut. Saya yakin semua program-program pendidikan itu sedikit ataupun banyak itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada kehidupan Antuna sekalian. Gitu. Dan kami berharap bahwa pengaruh itu adalah pengaruh yang baik. Apa itu pengaruh yang memang bisa memberikan kebaikan ya, keberkahan bagi umat ini, bagi umat Muhammad SAW. Gitu. Jadi selanjutnya fase Antuna sekalian itu adalah pengabdian kepada masyarakat insya Allah. Dan untuk 2018 yang sebentar lagi akan menjadi pengurus, tentu
berarti Antuna sekarang akan melewati fase selanjutnya, yaitu fase kepengurusan di himah. Yang fase kepengurusan ini sifatnya adalah betul-betul pengabdian. Betul-betul pengabdian yang di sini membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kerelaan, gitu, membutuhkan legowo, rasa hati yang legowo rasa hati yang lapang, gitu ya, kelapangan, gitu ya, berbesar hati, gitu, dalam menjalaninya. Kenapa? Karena dalam kepengurusan himah, ya, itu adalah pengelolaan manusia, gitu ya, mengelola manusia. Beda dengan kepengurusan BEM, kepengurusan ormawa lain mungkin sifatnya itu lebih umum, ya, program-program seminar mungkin dan lain sebagainya. Nah, sementara himah itu adalah kepengurusan yang memang dia sifatnya itu adalah ke arah pembinaan, gitu ya. Kalau di asrama sangat terasa sekali memang, gitu, menjadi pengurus himah itu luar biasa, dia menjadi tekanan under pressure tersendiri, ya. Kenapa? Karena seorang pengurus himah itu harus memberikan contoh yang baik, ya kan? Kalau ada peraturan wajib tahajud, berarti himahnya itu harus tahajud, misalnya, gitu ya, dan seterusnya. Bahkan dalam perkara poin-poin saja, kalau ada himah yang poinnya itu melampaui batas, nah, kadang ini sedikit tidak memberikan pengaruh kepada santri-santri yang lain. Nah, ini tentu kalau bukan karena tadi keikhlasan, kelapangan dada, kita akan merasa lelah, rasa ngapain sih, gitu ya, kita tuh harus jadi pengurus himah. Bahkan bisa jadi merasa tidak penting untuk menjadi bagian dari kepengurusan ini, gitu. Nah, tetapi dengan keikhlasan, kelapangan dada, dan mengetahui visi, ya, misi dari urus ini, Umi yakin, gitu ya, kita akan menjalaninya dengan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, gitu ya. Kalau ini yang senantiasa ingat perjalanannya, dengan senantiasa ingat kepada Allah, gitu, bahwa ini adalah bekal, ya, bagi kita sesungguhnya, ya. Ini adalah merupakan nasihat, ya, pembimbing bagi kita, dan kita berharap bahwa apa yang kita terapkan pada diri kita sebagai pengurus ini bisa ditularkan, bisa menjadi energi positif bagi santri-santri yang lainnya, gitu ya. Nah, dan hari ini kita mendapatkan tantangan yang luar biasa para pengurus himah, karena pembinaan kita ini berjarak jauh, ya. Bagaimana kita bisa mengadaptasi pembinaan yang awalnya itu adalah di asrama, di kampus, terus kemudian berubah menjadi pembinaan jarak jauh, dengan tetap mempertahankan visi misi dari proses pembinaan, dari proses kepengurusan himah ini, gitu. Dari 1 tahun ini menjadi PR, ya, sebenarnya, ya, masih menjadi PR bagi kami, ya, khususnya saya, bagaimana mengelola pembinaan jarak jauh bagi mahasiswa, bagi mahasantri yang memang sudah usia dewasa, gitu ya. Kalau anak-anak SD saja, SD, SMP, gitu ya, mereka itu laporannya pakai foto. Sholat duha di foto, gitu ya, kirimkan ini lagi sholat duha. Terus kemudian ngaji, tulis di buku kontrol, gitu ya. Terus kemudian setoran, voice note, gitu ya, dan seterusnya. Itu masih bisa diberlakukan seperti itu. Nah, sementara kepada orang dewasa, ya, kepada teman-teman semua, kepada para mahasiswa, gitu ya, tentu tidak mudah, gitu ya, tidak mudah. Bagaimana menjadikan buku kontrol, buku saku ini adalah sebagai alat kontrol bagi kita, buku mutabaah, ya, buku saku itu sebagai alat kontrol bagi kita, yang ini bisa kita laporkan, ya, bisa kita isi dengan tertib, gitu ya, sebagai bagian dari proses pembinaan yang ingin kita lakukan. Ini tentu tidak mudah, gitu ya.
Kenapa? Karena urusannya sudah banyak ya. Kalau udah mahasiswa kan urusannya sudah banyak ya gitu. Melakukan tapi kemudian tidak dituliskan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tantangan tersendiri bagi kita sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ya, dan kita yakin ya, Umi yakin ya, bahwa ketika Allah sudah mengkodok kita, ada generasi kita hari ini pada masa di mana kita merasakan pandemi, kita bisa merasakan yang namanya atau merasakan menghadapi virus corona ya, yang sebelumnya tidak ada bayangan sama sekali gitu ya. Yakin sekali bahwa sesungguhnya Allah juga memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, bagaimana kita bisa memecahkan persoalan ini gitu ya dengan sebaik-baiknya. Tentu yang harus hadir dalam diri kita itu adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah, kemudian kita terus-menerus berikhtiar mencari jalan keluarnya agar kita bisa mendapatkan satu metode yang pas ya dalam proses pembinaan kita, dalam proses kepengurusan himah ini agar tetap sesuai dengan visi misi kita ya, yaitu bagaimana himah ini bisa menjadi organisasi atau pilar santri yang bisa membackup proses pendidikan santri ya, yaitu bisa mewujudkan sahsiah Islamiyah yang kuat gitu ya. Kemudian juga bisa terwujud tertransfer sakofah Islamiyah yang baik ya, dan juga bagian dari saksiah itu adalah amaliyah yaumiyah dan juga dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat. Ini itu mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar dan pengurus yang baru dibimbing oleh Allah gitu ya, menjadikan kepengurusan ini sebagai ladang pahala bagi Antuna untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya pahala dalam kepengurusan ini. Dan untuk santri yang ada di bawahnya, tentu ini adalah pembelajaran. Untuk santri 2020 ya, ini kan baru pertama kali, ternyata ada himah, ada sertijab dan seterusnya. Untuk 2019, berarti ini sudah ancang-ancang ya, 1 tahun ke depan, berarti ini Anda sudah mulai kuda, karena tahun depan berarti pergantian akan terjadi dari 2018 ke 2019. Nah, itu adalah semua fase-fase pendidikan gitu ya, semua yang ada di kampus kita gitu, dan tidak lain dan tidak bukan karena ini adalah sifatnya itu adalah pendidikan, maka tentu saja adalah dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan ya, tidak ada yang justru malah jauh dari kebaikan-kebaikan gitu ya. Nah, ini yang mungkin ingin Umi sampaikan gitu ya dalam sambutan ini. Terima kasih untuk 2017 ya, yang sudah memberikan dedikasi tertingginya kepada kampus ya. Hanya Allah yang bisa membalas dengan sebaik-baik-baiknya. Dan selama bekerja untuk 2018 ya, tetap semangat, tetap yakin gitu bahwa Allah akan senantiasa menolong kita di dalam setiap urusan-urusan kita. Mohon maaf ya kalau Umi secara pribadi dan juga mungkin kampus ya secara sistem masih banyak kekurangan dalam periayahan Antuna sekalian gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling meridai ya, dan bisa saling memberikan bobot kebaikan satu sama lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Umi Ani Rohaini atas sambutannya. Banyak sekali poin yang disampaikan ya. Itu bisa tangkap masing-masing oleh kita. Dan ada poin penting mengenai himah ini sendiri, yaitu esensi dari himah itu merupakan sebuah pengabdian ya, pengabdian. Dan kepengurusan himah itu sendiri ya, menandakan bahwa mahasiswa pesantren Hampara itu sudah tua ya,
Sudah tua bagi yang pengurus lama dan pengurus yang baru menandakan menuju tua ya. Artinya sebentar lagi akan lulus dari Hamfara. Jadi sebagai bentuk pengabdian ya, dedikasi terakhir mungkin ya, selama berinteraksi di Hamfara ya, berada di pesantren Hamfara ya, menjadi pengurus himmah itu sendiri. Ya walaupun setelah selesai kuliah pun ya masih tidak ditutup kemungkinan untuk mengabdi kepada Hamfara ya. Dengan cara misalnya merekomendasikan kampus Hamfara kepada orang lain ya, agar banyak orang yang kuliah di Hamfara dan seterusnya. Oke, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Umi Ani. Selanjutnya pembacaan SK Himmah baru oleh Mas Sigit Dwi Febianta. Kepadanya kami persilahkan. Sebelumnya ada yang bisa bantu share screen? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Mudir Pesantren Hamfara nomor 41.01A garis miring S titik Kep garis miring pesantren garis miring 07.2021 tentang pengangkatan pengurus himmah di lingkungan pesantren Hamfara. Bismillahirrahmanirrahim. Mudir Pesantren Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STEI Hamfara dengan senantiasa bertawakal dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala setelah menimbang satu, bahwa untuk dan visi, misi dan tujuan pesantren Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STEI Hamfara menjadi pesantren mahasiswa yang unggul dan berkualitas tinggi, diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kompetensi nyata, amanah, ahliyah, dan handal sebagai pengurus himmah di pesantren Hamfara. Dua, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dipandang perlu diterbitkan surat keputusan atau SK Mudir Pesantren Hamfara tentang hal tersebut. Memperhatikan satu, standar operating procedure SOP yang berlaku di pesantren. Dua, program kerja pesantren Hamfara tahun akademik 2021-2022. Memutuskan satu, mengangkat nama-nama terlampir sebagai pengurus himmah masa khidmah tahun 2021-2022 di lingkungan pesantren Hamfara dengan Ketua Umum Saudara Ari Syarifuddin Syalabi NIM 1822401 dan Koordinator Aswad Saudari Yuni Sulistiawati NIM 1822424. 2. Kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 4. Surat keputusan ini akan diperbaiki jika di kemudian hari ditemukan kesalahan.
Ditetapkan di Bantul 1 Juli 2021, Mudir Pesantren Hampara, Yuwana Tri Utomo, SEI, MSI. Struktur Dewan Pengurus Himah Pesantren STI Hampara, masa khidmah 2021-2022. Pengurus Harian, Ketua Umum Ari Syarifuddin Syalabi, NIM 1822401. Koordinator Akhwat Yuni Sulistiawati, NIM 1822424. Bendara Umum Mika Purwanti, NIM 1822411. Anggota Bendahara Muhammad Khalib, NIM 1823507. Sekretaris Umum Muhammad Khair Rojikin, NIM 1822416. Anggota Sekretaris 1 Sulham Yusri, NIM 1822421. 2 Aziza Rasad, NIM 1823503. 3 Anissa Zulfa Ahmad, NIM 1823501. Seksi-seksi bidang. 1. Seksi bidang K3, Kesehatan, Kebersihan, Kesejahteraan. Koordinator Muhammad Arif, NIM 1823505. Anggota Nopria Nur Taufik, NIM 1822418. Anggota Salman 1823513. Kesehatan Putri Nur Fadillah Z, NIM 1823511. Anggota Zulfa Aulia, NIM 1822426. Asyrani Zarifah, NIM 1822402. Alvina Putri Hidayat, NIM 1823500. Wasila Tuljannah, NIM 18423. Kebersihan Ensya Widya Putri, NIM 1822408. Anggota Iif Rifatul Lailiyah, NIM 1822431. Ziza Amira Zafina, 18. Diah Citrawat, NIM 1822. Roshida Mauliani, NIM 1823512. 2. Seksi Bidang Pengembangan SDM, Ukhuwah dan Bahasa. Koordinator Syarif Hidayatullah, NIM 1823514. Anggota Muhammad Basit, NIM 1822412. Denny Syahputra, NIM 1822 sekian. Ukhuwah Putri Indriani L, NIM 1823510. Anggota Nurul Syakila, NIM 1823509. Syahrita Yuliatul Hamdanah, NIM 1822422. Nurul Hamidah, NIM 1822419. Fitri Dwi Anjaswangi, NIM 1822427. Bahasa Khofifah Khairun Nisa, NIM 1822410. Anggota Dini Cindy, NIM 1822406. Yayang Sumiati, NIM 1822429. Rizka Amalia, NIM 1823420. Ita Anggraeni, NIM 1823504. 3. Seksi Bidang Ibadah atau Takmir. Koordinator Galang Penggaleh Lazuardi, NIM 1822432. Anggota Muhammad Hanif, NIM 1822414. Rian Akbar Riansyah, NIM 1822433. Dina Juni Marianti, NIM 1822405. Emma Utami, NIM 1822409. Dewi M. Arum,
NIM 1822404. Ayu Pus Prihatin NIM 1823502. Rizkia Amaroddini NIM 1823508. Dewan Syuro Santri Angkatan 2020 Magnificent Ikhwan Abian Muhammad Husaini NIM 2022469. Akhwat Nur Azizah Ratna NIM 2022489. Angkatan 2019 Ainomix Ikhwan Krishna Jaya Negara NIM 1922448. Akhwat Anissa Al-Hafidh NIM 1923516. Angkatan 2018 Genkura Ikhwan Deni Syah Putra NIM 1822403. Akhwat Iif Rifatul Lailiyah NIM 1822431. Angkatan 2017 Shekonomia Ikhwan Sigit Dwi Febianta NIM 1722395. Akhwat Eka Triwahyuni NIM 1722383. Angkatan 2016 Syafiq Ikhwan Rashid Syakira Abdi Guna NIM 1623481. Akhwat Trisnayanti NIM 1622376. Demikian pembacaan surat keputusan Mudir Pesantren Hamfara nomor 41.01A /S/Pesantren/07.2021 tentang pengangkatan pengurus himah di lingkungan pesantren Hamfara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke sesi selanjutnya, sambutan Ketua Himah baru yang akan diwakili oleh Mbak Yuni Sulistiawati. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang terhormat kami sampaikan kepada para mudir dan juga mudiroh pesantren Hamfara, kemudian juga para asatid dan juga asatizah yang kami hormati, dan umumnya para mahasantri ya angkatan 2016, Syafiq 2017, Psikonomia para pendahulu kami, kemudian juga adik kami Ainomix 2019 dan juga 2020 yaitu Magnificent ya, atau apa ya, maaf ya belum kenalan ya. Oh ya, kami ucapkan rasa sayang kami dan juga hormat kami serta cinta kami tentunya karena Allah kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk share ceria malam ini. Sebelumnya di sini saya mewakili ketua baru yaitu Ari Syarifuddin, kemudian juga warga Genkura, wargen yang alhamdulillah pada malam ini menerima amanah barunya yaitu yang menjadi himah tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga segalanya ya, syukur atas kepercayaan dan juga support yang telah diberikan kepada kami angkatan 2018 atau Genkura untuk melanjutkan estafet kepemimpinan himah pada tahun ini. Tentunya kami sangat sadar ya ini bahwasannya merupakan amanah yang sangat besar gitu ya, sangat istimewa gitu dan juga sangat luar biasa gitu ya. Tadi yang dikatakan oleh sebagaimana dikatakan oleh guru kita tercinta Ustazah Ani Rohaini, kemudian juga para pendahulu yaitu
Ketua Himah 2017, yaitu Mas Ilham ya gitu ya, bahwasannya Himah ini ternyata tuh Masya Allah sekali gitu ya amanah ini gitu ya. Untuk sampai di sini harus menempuh banyak roadmap yang kita jalani, dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan gitu ya kalau bukan karena Allah tentunya. Kemudian juga dukungan para asatid gitu, kemudian pembina gitu, dan juga rekan-rekan angkatan. Nah, maka dari itu gitu ya, kami sadar bahwasannya amanah ini itu sangat besar, sangat luar biasa tadi, dan juga istimewa ini kami juga membutuhkan tentunya support gitu yang ekstra gitu ya, baik dari pihak terdekat kami angkatan gitu ya, Himah baru ini, maupun dari segala pihak gitu ya, yaitu dari asatid, asatizah gitu ya, tidak menutup kemungkinan juga para santri gitu ya, karena ini semua ini kan ini ya, amanah kita semua ya gitu ya. Tadi seperti dikatakan oleh Mas Ilham gitu ya, bahwasanya sebenarnya itu kita tuh satu tubuh gitu ya. Jadi tidak bisa melimpah amanahkan gitu kepada satu aja gitu ya. Tetapi ini tuh semua amanah kita semua gitu ya. Kita saling membahu untuk amanah ini, untuk kesuksesan amanah ini. Kemudian juga agar kita juga, kami semua gitu ya, lebih baik ke depan gitu ya, serta bisa mengimplementasikan harapan-harapan yang dibuat oleh tadi ya Himah terdahulu gitu ya, agar kita ini bisa mensukseskan gitu ya, ibaratnya apa yang menjadi cita-cita mimpi besar kita gitu ya, mimpi besar kampus, mimpi besar khususnya pesantren yang juga menjadi mimpi besar kita semua gitu ya, yaitu yang salah satunya itu mencetak sosok yang bersyakhsiah Islamiyah. Itu kan bukan perkara yang mudah ya gitu, untuk menjadikan seseorang itu yang bukan hanya menjadikan Islam sebagai suatu kepercayaan gitu ya, tetapi juga sebagai suatu ideologi gitu ya, mabdanya dia, sebagai tuntunan hidup dia gitu. Itu kan suatu hal yang wah besar banget gitu ya, butuh kesadaran tinggi gitu kalau kata Umi Aini gitu ya. Gitu. Oleh karena itu ini berat gitu ya kalau misalkan hanya dititik beratkan kepada kepengurusan ini saja gitu ya, Himah ini saja gitu ya. Maka besar harapan kami Himah pengurusan baru ini gitu ya, kepada semua pihak terkait yang tadi sudah dikatakan gitu ya, bahwasannya butuh support dari asatid, asatizah, mudir-mudirah gitu ya, kemudian juga dosen, kemudian juga pembina gitu ya tentunya, dan juga kita sendiri gitu ya, masing-masing dari kita gitu ya, untuk berkontribusi mewujudkan mimpi-mimpi besar kita bersama itu sendiri gitu ya, yaitu menjadikan diri kita gitu ya keluar dari hampara gitu ya, mengabdi di hampara ini bisa mendapatkan syakhsiah atau predikat kepribadian Islam itu sendiri, khairul ummah gitu, intinya menjadi sosok terbaik gitu ya, muslim terbaik itu seperti apa. Nah itu tadi ya, tidak bisa hanya mengandalkan pihak-pihak tentu saja gitu ya. Jadi harus kita bahu-membahu gitu ya untuk menggapai itu semua gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan tantangan amanah ini gitu ya, amanah baru ini gitu ya, bisa kami jalani dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita semua, bukan hanya Himah, tapi mudir-mudir, asatid, pembina, dan juga mahasantri tentunya, kita bisa menjadi tim yang baik gitu ya, tim yang solid gitu ya, bukan hanya dalam rangka mencapai kesuksesan dunia, tetapi juga kesuksesan di yaumil akhir nanti, yaitu di surganya Allah. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya alihkan kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada perwakilan dari Ketua Himah baru. Sedikit ya, tadi beliau memberikan harapan kepada kita semua ya, masyarakat pesantren lintas angkatan, bahwasannya
kepengurusan hima itu tidak bisa ya begitu saja dilimpahkan kepada angkatan tertentu. Jadi tetap ada kontribusi daripada angkatan lainnya ya dalam bahu-membahu menciptakan sebuah kepengurusan yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin singkatnya seperti itu. Oke, kita beranjak pada acara selanjutnya, yaitu ikrar pengurus himah baru yang akan dipandu langsung oleh mudir pesantren, Ustadz Yuwana Triutomo. Kepadanya waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Para santri Ma'had Amfara dimanapun antum berada, wabil khusus yang hadir di majelis Zoom ini, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga kita semua, menguatkan perjuangan kita semua, sampai kemudian radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada kita dan tentu saja kita ridho bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Ilham tadi yang memberi sambutan di awal selaku Ketua Himah Lama. Terus Mbak Yuni mewakili Ketua Himah baru sekaligus mewakili Gen Kiurai. Angkatan Gen Kiurai ya betul ya. Itu dan tadi juga banyak disampaikan oleh Umi tausiah tentang pengabdian. Jadi himah sebagai sebuah puncak pengabdian setelah melewati fase-fase tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan memasuki tahun keempat. Jazakumullah ahsanal jaza. Selanjutnya kita akan pandu untuk menata niat ya kepada pengurus baru terutama agar Allah menguatkan kita ikrar ya. Ikrar nanti teknisnya Abi akan bacakan satu frase gitu. Terus bagi pengurus baru mohon menirukan sehingga mikrofonnya tidak usah di-mute, mikrofonnya dibuka gitu. Tes bisa mendengar? Bisa Ustaz. Iya. Sehingga kemudian nanti waktu menirukan pembacaan ikrar ini matanya melihat tulisan yang ada di screen, yang ada di screen ya yang di-share ini, matanya melihat di situ membaca, telinganya mendengar suara Abi, hatinya hadirkan idrok silah bila. Hatinya senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Siap ya teman-teman ya? Siap. Allah siap, Ustaz. Ya. Ikrar pengurus himah pesantren Hamfara. Pesantren Hamfara. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu
Rabbi la Islami dina Wabil Islami dina nabiyyu rasul Wabi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni Bismillahirrahmanirrahim. Dengan akal kepada Subhanahu wa ta'ala. dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kami pengurus imbah pesantren satu bertekad kuat menjadi santri sejati selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan syariat Islam dengan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Dua. Dua. Bertekad kuat menjadi sejati. Bertekad kuat menjadi santri sejati. Yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hormati pengasuh. Hormati pengasuh. Seluruh peraturan. Mematuhi seluruh peraturan serta keputusan pesantren Nusantara. Serta keputusan pesantren Nusantara. 3. Bertekad kuat menjadi santri sejati. Bertekad menjadi santri sejati. Yang berbakti kepada orang tua. yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada pesantren Hampara, yang berbakti kepada pesantren Hampara, menjalankan amanah-amanah amaliyah yaumiyah. serta rela menjalankan amanah amaliyah yaumiyah. Wa ta'ala kami Semoga Allah memudahkan kami dalam melaksanakan ikrar ini. Amin. Amin. 1 Masehi. Bumi Allah Masehi 20 Qa'dah 1442 Hijriah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara selanjutnya yang dinanti-nanti mungkin ya, yaitu tausiah mudir pesantren Amfara oleh Ustadz Yuwana Triutomo. Kepada Ustadz Yuwana Triutomo kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati pimpinan ST Amfara, Ketua ST Amfara Bu Siti Murtiani, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Ibu Solihah Khairawati, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Wijiharta. Wallahu alam, harusnya beliau rawuh ya, karena satu dan yang lain hal belum hadir di majelis kita. Kemarin sudah disampaikan bahwa malam hari ini kita akan selenggarakan pelantikan pengurus baru Himah Pesantren Amfara masa khidmah 2021-2022. Bahkan juga minta ada yang bisa tausiah gitu. Tapi mengingat kondisi kita seperti ini, ya, jadi beberapa teman dosen karyawan itu banyak yang sakit juga. Adik-adik mahasiswa juga sepertinya banyak yang sakit. Karena itu tetap kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu itu tidak lepas dari skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah mabad. Iman fillah rahmatullahi alaikum. Mungkin singkat saja tausiah Abi, karena tadi sudah banyak panjang lebar disampaikan oleh Umi dan beberapa pelajaran juga disampaikan oleh Mas Ilham, termasuk Mbak Yuni. Bahkan kita barusan juga mengambil sebuah komitmen ya. Jadi ikrar itu semacam pernyataan, semacam penguatan komitmen kita. Makanya dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini semacam mungkin kalau disebut qasam enggak ya, tapi seperti qasam. Bukan akad ya, bukan akad, tapi ini komitmen. Kalau qasam itu kan demi Allah. Uqsimu billahil azim, demi Allah. Ini tidak ada demi Allahnya. Tapi dalam interaksi kita dengan diri kita sendiri, ini kan wilayah yang sifatnya personal, kita bertekad kuat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pengurus Himah Pesantren Amfara, untuk mengabdi tadi sebagaimana yang Umi sampaikan tadi. Memang ini pengabdian. Jadi kalau kita bicara qimah, bicara kuah, nilai sebuah perbuatan, terus kemudian ada motivasi perbuatan, maka ini adalah ruhiyah. Jadi kuahnya kuah ruhiyah. Itu. Dan tadi juga disampaikan oleh Mbak Yuni bahwa kita hanya bisa kuat, kita hanya berhasil kalau kuah kita kuah ruhiyah. Dan yang menyatukan itu adalah kuah ruhiyah itu. Meski tidak bisa kita pungkiri, ada kuah madiyah, ada kuah insaniyah, tapi jangan sampai dilupakan kuah ruhiyah itu. Jadi kalau sudah kuah ruhiyah, idealnya kuah insaniyah, ya, kuah maknawiyah, kuah maknawiyah dan kuah madiyah itu ikut. Tapi kalau masih kuah madiyah saja, maka perlu di-upgrade untuk ke kuah maknawiyah, untuk berikutnya ke kuah ruhiyah. Jadi itu tertib. Kalau kuah madiyah itu 1, kuah maknawiyah 2, kuah ruhiyah 3. Kalau sudah 3, maka 2 dan 1 ikut. Tapi kalau 2, yang 3 belum, yang 1 sudah. Tapi kalau yang 1, berarti dia harus di-upgrade untuk kedua, untuk menuju ketiga. Seperti itu, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Sehingga kemudian puncak keikhlasan itu memang teruji betul. Itu bahwa himah itu sebetulnya semua mahasiswa Amfara, semua mahasantri Amfara yang masih tercatat sebagai santri adalah himah.
adalah himmah. Karena himmah itu hayatul muta'alimin amfara. Himmah itu apa? Hayatul muta'alimin lil ma'had amfara. Hayatul muta'alimin. Jadi wadah atau persatuan atau asosiasi, apa istilah yang pas ya, hayatul muta'alimin. Jadi ikatan santri gitu, ikatan santri ma'had amfara. Ya, santri selama masih menjadi santri Hamfara, dia otomatis menjadi anggota himmah. Selama dia belum lulus, selama dia sudah mendaftar dan belum lulus, berarti dia anggota himmah. Adapun pengurus himmah kemudian diambil dari tahun terakhir, karena memang di tahun terakhir itu adalah tahun yang paling tua. Tahun terakhir angkatan itu tahun keempat, tahun tertua. Semester 7, semester 8. Semester Kak Yuni itu semester berapa sekarang ya? Angkatan Genkura itu semester berapa sekarang? Semester 6, Ustaz. 6 mau 7 ya. Ini sebentar lagi masuk semester ganjil kan. Ini sudah UAS kan ya. Iya. Jadi semester terakhir, intinya tahun terakhir. Angkatan terakhir. Meski pengurus itu diambil dari tahun terakhir, tapi tetap aja ada perwakilan-perwakilan angkatan yang menjadi Dewan Syuro. Ya kan, ada mir'ah, ada cermin. Yang tadi dibacakan misalnya angkatan Ainomix. Angkatan Ainomix itu angkatan 2019 ya. Ada Mas Krisna dan Mbak Anissa, ini sebagai perwakilan dari angkatan Ainomix. Angkatan Magnificent, Mas Abian, ada Mbak Nur Azizah Ratna. Ini sebagai mir'ah, sebagai cermin, sebagai perwakilan ketua angkatan 2020. Kalau Genkura otomatis ya angkatan Iwan Mas Deni, Ahwat Mbak Iif ini otomatis karena ada di dalamnya sebagai pengurus, baik pengurus harian maupun pengurus bidang-bidang. Kalau psikonomia ini angkatan senior, ya angkatan pasca himmah termasuk Syafiq ya. Jadi kalau himmah semua anggota adalah himmah, semua santri adalah anggota himmah. Kalau pengurus memang angkatan tertentu, karena tidak semua anggota menjadi pengurus kan. Tapi kalau pengurus pasti anggota. Itu. Begitu juga kalau pengurus tidak semuanya jadi ketua. Ketua pasti satu. Gitu. Kemudian ketua hanya satu, ketua umumnya Mas Ari, dan ketua ahwatnya, koordinator ahwat, atau yang mewakili, wakil ketua umum juga boleh dan disebut begitu, Mbak Yuni Sulistiawati. Sehingga kemudian tubuh ini menjadi kelihatan wajahnya, menjadi satu kesatuan begitu. Tadi juga disampaikan oleh Mas Ilham, terima kasih sekali inspirasinya bahwa himmah itu seperti kulit yang mewadahi seluruh kerangka daging, termasuk juga tulang, di dalamnya ada darah, ada otot, ada macam-macam. Tapi jangan lupa yang paling penting di antara manusia itu adalah berpikirnya. Berpikirnya itu untuk mengantarkan, untuk senantiasa idrok silabilah yang masuk ke dalam hati, sekaligus mengawal aktivitas keseharian kita. Makanya kemudian di akhir ikrar teman-teman adalah rela menjalankan amanah-amanah amaliyah yaumiyah. Amaliyah yaumiyah itu apa? Sholat berjamaah, misalnya ya sehari-hari yang kalau normal itu ada di buku saku ya kalau normal. Tapi karena ini kondisi pandemik, wallahu alam nanti apakah mau diprogramkan lagi, nanti ya bismillah saja kita minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya senantiasa libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah-amanah amaliyah yaumiyah ini. Sehingga kemudian keikhlasan. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kita ini menghadapkan wajah kita itu lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lihat kanan kiri ya. Ya sekali-sekali lihat kanan kiri nggak apa-apa, tapi fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau lelah istirahat, tapi jangan sampai balik kanan lari jalan, naudzubillah min dzalik ya. Berjuang itu begitu. Berdakwah, berjuang itu begitu. Ya tetap menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lelah istirahat, berhenti, tafakur, kadang istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah kok saya lelah ya. Wajar. Tapi jangan sekali-kali balik kanan terus lari tinggal gelanggang, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Lelah istirahat,
lelahnya hilang lelahnya, bangkit lagi, berangkat lagi, maju jalan. Itu yang bisa Abi sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga Allah meridhoi. Selamat berjuang, selamat menempuh tahapan berikutnya. Aqulu qouli hadza astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak pada Ustadz Yuwana Triutomo selaku mudir pesantren atas tausiahnya yang singkat namun sangat berisi. Dan ingat pesan beliau yang terakhir, khususnya kepada pengurus hima tahun ini dan tahun depan, umumnya kepada kita semua, bahwa jika dalam hidup ini kita lelah maka berhenti sejenak, jangan pernah mundur ke belakang, berhenti untuk kemudian kita mengambil langkah lagi untuk meneruskan jalan kita, seperti itu. Ini perumpamaan yang cukup dalam ya jika dipikirkan, dan semoga kita semua bisa memahaminya. Oke, dengan berakhirnya tausiah tadi, berakhir pula rangkaian acara serah terima jabatan hima pesantren Hampara pada malam hari ini. Namun kurang afdol rasanya ya jika acara yang seperti ini tidak diakhiri dengan doa penutup ya. Mungkin di sini sudah pada ngantuk ya. Suasana malam yang sunyi ya, apalagi di asrama sekarang ya. Sunyi sekali. Karena nggak ada orang ya. Oke, acara selanjutnya sebagai penutup kami minta kesiapannya kepada Ustadz Yuwana Triutomo untuk memimpin doa. Kepadanya kami persilahkan. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taquduna biha jami'al wa tuhiruna biha jami'as sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna qasal ghayat khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fayaqudiyal hajat. Allahumma ighfir li ikhwanina, Allahumma ighfir litullabina ya Allah. Allahumma ighfir li muallimina ya Allah. Allahumma anta rabbuna
La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtana wa nahnu ibaduka. Wa nahnu ala ahdika. Wa wa'dika mastatokna. Na'udzu bika min syarri ma sona'na. Nabu'u laka bidunubina ya Allah. Nabu'u laka bidunubina ya Allah. Nabu'u laka bidunubina. Faghfir lana ya Rahman. Faghfir lana ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Ighfir lana ya Ghaffar. La yaghfiru dzunuba illa anta. La yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa bapak ibu kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa murid-murid kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa mahasiswa-mahasiswi STE Hamfara ya Allah. Karena Engkau zat yang Maha Ghaffar. Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. La yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dukhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, jagalah kami. Di tengah-tengah ujian pandemi ini ya Allah, sesungguhnya pandemi itu makhluk-Mu ya Allah, ciptaan-Mu ya Allah. Maka jangan Kau jadikan dia bahaya bagi kami ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, maka apapun yang ada di bumi dan di langit tidak akan bisa membahayakan kami ya Allah. Karena Engkau Maha melindungi, karena Engkau Maha menjaga ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim. Berilah kemanfaatan atas ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Wa'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Rabbana. Arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya ya Rabbana. Warinal batila batila warzuqna jitinabah. Dan tunjukkan pula kepada kami yang batil itu batil, serta beri kami kekuatan menjauhinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Hadi, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan studi kami ya Allah. Mudahkanlah urusan di keluarga kami, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, segala urusan yang Engkau berikan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui kekuatan kami, ya Allah. Maka kuatkanlah kami, ya Allah, menyelesaikan ujian kehidupan ini, ya Allah. Allahumma anta maqsuduna. Waridhoka matlubuna ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah maksud kami. Engkau adalah tujuan kami ya Allah. Ridhomu adalah tujuan kami ya Allah.
Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena sudah malam, mungkin ya kita tutup saja forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita lengkapi dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir mungkin sebelum ditutup, saya selaku pribadi dan mungkin bisa mewakili yang lain mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada kepengurusan Himmah Lama atas semua yang diberikan ya, dan mengucapkan selamat mengabdi kepada kepengurusan Himmah baru. Mudah-mudahan ya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengurus Himmah yang senantiasa ya berada dalam lindungan Allah dan berada dalam keterikatannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian saya akhiri ya. Jika ada salah ucap dan salah kata itu semata dari saya yang sebatas manusia yang tidak luput dari khilaf dan dosa. Jika ada kebaikan, insya Allah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akhiri billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Quraisy masih ingat ini orang yang membunuh bapakku, ini yang membunuh kakakku, saudara dan seterusnya. Oleh karena itu maka yang Syukron ya Mas Ilham ya. Syukron semuanya ya. Habis tutup ya Zoom-nya ya. Iya, Bi.